Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Pada awalnya, hubungan mereka sangat profesional. Clara sering memberikan arahan yang jelas dan memotivasi Ryan untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Ryan mulai merasakan adanya ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Setiap kali Clara berbicara padanya dengan senyum manis di wajahnya, Ryan merasa semakin bingung. Suatu hari, setelah rapat besar di kantor, Clara mengundang Ryan untuk makan siang bersama di restoran mewah. Awalnya, Ryan merasa canggung karena tidak terbiasa dengan perhatian khusus dari atasannya. Namun, ia tidak ingin menolak undangan tersebut, karena ini bisa menjadi kesempatan untuk lebih mengenal Clara dan membangun hubungan profesional yang lebih baik. Selama makan siang, Clara berbicara banyak tentang visi dan misi perusahaan. Namun, tak lama kemudian, pembicaraan berubah menjadi lebih pribadi. "Ryan," kata Clara dengan suara lembut, "saya sudah melihat potensi besar dalam dirimu. Kamu sangat cerdas dan bekerja keras. Itu sebabnya saya ingin memberi kamu lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Saya ingin kamu menjadi bagian penting dalam tim saya." Ryan merasa sedikit tersanjung. Clara memang sering memuji pekerjaannya, tetapi kali ini ada nada yang berbeda dalam suaranya. Senyum Clara semakin memikat, dan Ryan merasa sedikit cemas. Apa yang sebenarnya dia inginkan? "Saya tahu kamu pasti merasa canggung dengan semua perhatian ini," lanjut Clara. "Tapi saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirimu." Ryan merasa bingung. Apakah ini sekadar pujian profesional? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Namun, suatu malam, saat mereka berdua berada di ruang kantor yang sepi, Clara tiba-tiba mendekatkan dirinya pada Ryan. Senyum manisnya terukir di wajahnya, dan Ryan merasakan sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpikir jernih. "Apa kamu tidak merasa ada ikatan di antara kita, Ryan?" tanya Clara dengan suara lembut namun penuh makna. Ryan terdiam, hatinya berdebar. Apa yang dimaksud Clara? Apakah ini hanya permainan? Atau apakah Clara benar-benar tertarik padanya secara pribadi? Saya tidak tahu, Bu Clara," jawab Ryan dengan suara gemetar. "Saya merasa kami memiliki hubungan yang sangat profesional, dan saya sangat menghargai kesempatan yang Anda berikan kepada saya." Clara tersenyum lebih lebar, seolah merespons jawaban Ryan dengan cara yang tidak terduga. "Kamu terlalu serius, Ryan. Kamu terlalu berhati-hati. Kadang-kadang kita harus lebih terbuka dengan perasaan kita, dan kamu punya potensi untuk lebih dari sekadar menjadi seorang karyawan di sini." Kata-kata Clara terasa membingungkan. Di satu sisi, dia merasa terhormat dengan perhatian ini. Tetapi di sisi lain, dia mulai merasa terperangkap dalam permainan yang lebih besar. Sebuah permainan yang tidak dia mengerti sepenuhnya. Semakin lama Ryan berinteraksi dengan Clara, semakin ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Hubungan profesional yang awalnya begitu jelas mulai mengabur. Clara, dengan pesona dan kecerdasannya, mulai memainkan perasaannya. Ryan merasa tersesat antara pekerjaan, rasa hormatnya terhadap Clara, dan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Namun, masalah besar muncul ketika Ryan menyadari bahwa dirinya terjebak dalam dilema moral. Clara mulai mengharapkannya untuk melakukan lebih banyak hal di luar pekerjaan, seperti membantu proyek pribadi yang tidak jelas tujuan akhirnya. Ryan merasa semakin tidak nyaman, karena ini mulai mengarah pada tindakan yang lebih pribadi daripada profesional. Suatu malam, Clara mengundangnya untuk makan malam di rumah pribadinya, dengan alasan untuk mendiskusikan proyek penting. Ryan, yang sudah merasa kebingungan, memutuskan untuk pergi. Namun, malam itu berakhir dengan ketegangan yang sangat kuat. Clara, dalam keadaan yang sangat santai dan penuh perhatian, mulai merayu Ryan dengan cara yang sangat halus. Dia meraih tangan Ryan dan berkata, "Kamu tahu,
Rian, hidup ini terlalu singkat untuk hanya fokus pada pekerjaan. Kita harus merasakan kebahagiaan juga. Kamu tahu, kita bisa memiliki lebih dari sekadar hubungan profesional. Rian merasa terguncang. Dia tahu apa yang Clara inginkan, dan untuk pertama kalinya, dia merasakan perasaan yang sangat kuat. Rasa takut, kekaguman, dan keraguan semuanya bercampur. "Apa yang Anda inginkan dari saya, Bu Clara?" tanya Rian dengan suara yang tegas, berusaha mempertahankan kendali atas situasi. Clara menghela napas panjang, melepaskan genggaman tangannya, dan memandang Rian dengan tatapan yang sulit diartikan. "Rian, kamu tahu bahwa saya tidak hanya peduli dengan pekerjaanmu, tapi kadang-kadang, kita harus membuat pilihan besar dalam hidup. Pilihan yang tidak bisa kita ubah." Rian merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Clara, yang selama ini dia anggap sebagai panutan dan seorang pemimpin hebat, kini menunjukkan sisi yang sangat berbeda, sisi yang bisa merusak segala sesuatu yang telah dia perjuangkan dalam hidupnya. Keputusan besar itu akhirnya datang pada Rian. Dia harus memilih antara mengikuti dorongan pribadi yang berkembang di dalam dirinya, atau tetap berpegang pada integritasnya sebagai seorang profesional. Setelah banyak berpikir dan merenung, Rian memutuskan untuk mundur dari situasi yang tidak sehat ini. Dia mengajukan pengunduran dirinya pada Clara, menjelaskan bahwa dia tidak bisa melanjutkan hubungan kerja yang penuh ketegangan ini. Clara menerima keputusan itu dengan diam, tanpa mengatakan apa-apa. Rian tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar, meskipun itu berarti kehilangan pekerjaan impian yang telah dia perjuangkan selama ini.